Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusri Nirwandadian, NIM 20030301115, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djendela Kupang 2020. Baik, kali ini saya akan mereview buku Media dan Politik Pelanggaran oleh Annie Graver untuk memenuhi tugas ke-12 mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab yang pertama, pengantar media dan politik of offensive oleh Annie Graver. Berpikir tentang media dan pelanggaran adalah tugas yang sulit karena pelanggaran bersifat relatif. Ini menyiratkan seperti yang dikatakan Krian Bukaria dan Lukal Bara, selalu mengacu pada konteks tertentu pelanggaran itu, licin sehingga menyinggung orang lain terjadi tidak hanya dengan sengaja tetapi juga secara tidak sengaja. Pada saat penulisan buku ini, media sudah matang dengan konten yang mengundang pelanggaran. Di satu sisi, ada orang yang tampaknya senang menyinggung orang lain. Komentator sayap kanan tampaknya senang menyinggung orang lain. Komentator sayap kanan, Coitin Hopis misalnya, membangun popularitas atas pernyataan ofensifnya yang belak-belakan terhadap orang miskin dan imigran. Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menulis bahwa wanita muslim yang menggunakan burka terlihat seperti kotak surat, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencelah wawancara dan di Twitter melawan orang bodoh yang secara politis benar yang menahan negara. Di ujung lain spektrum adalah mereka yang mengaku menyinggung orang lain secara tidak sengaja dan berusaha keras untuk meminta maaf setelahnya, berharap untuk membatasi kerusakan yang mungkin telah terjadi. Contohnya kasus adalah siaran pers H dan M setelah pengejar mengeluarkan iklan kontroversi yang menunjukkan seorang anak kulit hitam mengenakan hoodie dengan slogan "monyet paling keren di hutan". Gambar itu secara luas dikritik secara online karena rujukannya pada monyet, hewan yang telah lama ditampilkan dalam penghinaan ras dan etnis. Buku ini ditulis dalam konteks Amerika Trump, Brexit Inggris, dan kebangkitan gerakan sayap kanan di seluruh dunia. Suatu saat tertentu di mana tersebut, hak untuk menyinggung sering dilihat sebagai senjata yang sah dan bahkan perlu melawan kebenaran politik yang bisa dibilang menceklik kebebasan berbicara. Serangan baik terhadap kebenaran politik ini menciptakan kesetiaan yang tidak biasa. Kontroversi buku Lead sayap kanan dan beberapa feminis liberal kulit putih menggunakan media untuk mencela generasi kepingan salju yang bergantung pada kebenaran politik hanya karena mereka cengeng, sangat sensitif dan terlalu mudah tersinggung. Paradoksnya, ini juga merupakan saat di mana hak untuk memproduksi atau mengonsumsi konten media yang ofensif menjadi semakin dewasa dan dikurangi melalui perusahaan membuat kebijakan dengan regulator secara laku menentukan batas-batas konten media yang sesuai. Dilihat Piasonen di volume ini. Ide-ide ini seringkali didasarkan pada pengertian sempit tentang media efek, di mana konten media tertentu atau seperti pornografi atau gambar kekerasan dianggap berbahaya secara intern. Oleh karena itu, hasilnya seringkali merupakan tuntutan untuk regulasi dan sensor yang lebih besar, terlepas dari konten tontonan dan keragaman dalam audiens. Bab 2. Serangan politik dalam ruang publik yang diminiasi, permainan performatif dari keselarasan oleh Martin Montgomery, Michael Hingis, dan Angela Smith. Bab ini mengeksplorasikan keprihatinan yang berkembang tentang kebangkitan ofensif di ranah publik, politik, dan lebih khusus lagi di media sosial. Kami berpendapat bahwa pengulangan pelanggaran politik yang disengaja saat ini harus dipertimbangkan dalam konteks sejumlah faktor. Salah satunya adalah naiknya media sosial bentuk pendek seperti Twitter dan Instagram yang membubarkan dan memecah wacana elit politik, memungkinkan taktik multi artikulasi, alamat yang tunduk pada proses remediasi. Faktor kedua adalah munculnya politik pasca kebenaran, di mana kesan tentang keaslian pribadi yang menggantikan fakta dan kebenaran menjadi kurang penting daripada mengutamakan pikiran Anda. Akhirnya, bagaimanapun, kami menyarankan bahwa beberapa kasus pelanggaran politik yang signifikan mengambil bentuk di sepanjang sumbu antara ekspresi asli atau berbicara dalam pikiran Anda dan tunduk pada kebenaran politik. Pelanggaran dan kebenaran politik.
Kita dapat melihat, oleh karena itu, komponen dasar melaluinya pelanggaran dilakukan dan pelanggaran dapat dilakukan. Di bagian ini kita mulai melihat konteks budaya yang lebih luas dari pelanggaran politik di media, dan khususnya bagaimana penilaian atas pelanggaran diklaim dan diperebutkan dengan melihat perkembangan dan penggunaan kebenaran politik. Salah satu fitur penting dari kampanye kepresidenan Trump dan kepresidenannya berikutnya adalah prediksinya untuk melakukan pelanggaran, dan ini dengan sengaja memicu tandingan dengan norma-norma politik yang benar. Kebenaran politik disalahkan atas semua penyakit yang diserasakan dalam masyarakat Inggris. Bagi sebagian orang itu adalah hegemoni pemikiran yang benar secara politis yang telah bersembunyi di era baru kesopanan tiruan dan menyebabkan generasi yang lumpuh karena ketakutan akan merusak semua ego yang terlalu disebut kelompok mayoritas bagi yang lain. PC yang harus disalahkan karena menghentikan perdebatan dan konflik sebenarnya yang harus dibiarkan muncul ke permukaan jika kita ingin melihat harapan untuk maju menuju masyarakat yang lebih benar-benar egaliter. Bab 3. Menciptakan komunitas emosional, negosiasi, kemarahan, dan perlawanan kepada Donald Trump oleh Karl Van Jorgensen. Bab ini mengambil sudut pandangnya gagasan bahwa emosi adalah sumber kunci dalam politik yang diminiasi dan berfokus pada bagaimana kemarahan pada Donald Trump dinegosiasikan secara diskursif. Dalam melakukan itu, dibutuhkan keterkaitan khusus pada kemarahan sebagai emosi politik yang memobilisasi dengan demikian. Volume ini terlibat dengan keasikan, volume ini dengan kompleksitas pelanggaran, melihatnya sebagai istilah umum yang dapat mencakup emosi dan perasaan yang beragam dan kontradiktif seperti kemarahan, rasa sakit, luka, dan shock, tapi juga kegembiraan, gairah, dan kegembiraan. Bab ini menyarankan bahwa pemeriksaan kemarahan membantu mengungkapkan produktivitas politiknya dalam konteks sirkulasi pelanggaran. Bab ini menganalisis debat yang dihasilkan dari tweet yang diposting pada 19 Juni 2018 di puncak kontroversi seputar kebijakan pemisahan keluarga pemerintahan Trump. Tweet tersebut ditulis oleh Tim Gerson, seorang kritikus film terkemuka, dan dengan sederhana menyatakan menjadi marah sepanjang waktu melelahkan dan merusak, tidak marah terasa tidak bertanggung jawab secara moral. Bab ini membahas bagaimana tweet ini menciptakan dalam memperkuat komunitas emosional yang memungkinkan renegosiasi serangkaian emosi politik yang lebih luas. Pada saat yang sama, kemarahan yang menjadi inti komunitas emosional diteliti di sini secara diskursif terkait dengan agensi dan tindakan politik. Namun kemarahan juga turut pada konsentrasi diskursif dari upaya penyaluhan dan redefinisi kontestasi pemerintahan Trump yang menandakan pentingnya pengelolaan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi dan interpretasi emosi di depan umum memberikan kerangka kerja yang vital bagi aksi politik. Dengan mengembangkan gagasan komunitas emosional dalam konteks ini, bab ini mengusulkan cara baru untuk mendekati emosi politik, terutama kemarahan sebagai sumber penggerak. Di tempat lain, setelah mengembangkan argumen bahwa kenaikan Donald Trump didukung oleh munculnya populisme yang marah. Populisme yang marah sebagaimana diwujudkan oleh Trump didasarkan pada retorika yang mencari daya tarik luas melalui ekspresi kemarahan yang disengaja diadopsi sebagai kerangka kerja interpretatif dalam debat publik. Ini menunjukkan bahwa kemarahan Trump pendukungnya dan lawan-lawannya menonjol pada dan relevan dengan kehidupan politik. Untuk sejarawan William Brady 2001, kita perlu melihat praktik pemerintahan sebagai didorong oleh cara kita berbicara di depan umum tentang emosi. Dia memperkenalkan istilah resim emosional untuk merujuk pada yang diekspresikan dan menanamkan landasan yang diperlukan untuk setiap resim politik yang stabil. Sejalan dengan itu, Michael Daly Carpi menyatakan bahwa kebangkitan Donald Trump terkait dengan serangkaian transformasi yang lebih luas dalam resim media yang terkait dengan perubahan politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Transformasi dalam resim media ini menghasilkan normalisasi seperangkat norma, institusi, dan harapan baru. Kita bisa melihat perubahan dalam resim media sebagai hal yang terkait erat dan memungkinkan transformasi resim emosional jika resim. Woman bab 4. Wanita sulit diatur dan kontrol kontra karnaval, umur yang menyinggung dalam konteks sosial yang diminiasi.
oleh Annie Graver, Alian Clibby, dan Ingrid Calvines Bull. Women March pada Januari 2018 adalah protes di seluruh dunia untuk mengmodifikasi undang-undang dan kebijakan mengenai hak asasi manusia dan masalah lainnya, termasuk hak-hak perempuan, reformasi imigrasi, reformasi perawatan, kesehatan, rasial, kesejahteraan, kebebasan beragama, dan hak pekerja. Sebagian besar aksi unjuk rasa dituju kepada Donald Trump sebagai besar karena pernyataan yang dibuat dan posisi yang diambil yang dianggap rasis, anti-poster. Protes menampilkan lelucon yang menyinggung dengan mengorbankan tubuh Trump, mengecek gaya rambut, sisir tangan kecilnya, dana oraye, dan sebagainya. Poster-poster semacam itu sering terlihat pada protes dan dibagi secara luas secara online, yang membuat terhibur para pendukung gerakan. Sementara beberapa orang menyarankan bahwa humor politik online yang bermuatan seperti itu dapat memobilisasikan orang dan berfungsi sebagai pintu gerbang para politik menuju keterlibatan sipil dan masa depan. Ada juga kekhawatiran bahwa itu tetap tidak efisien atau bahkan bertentangan dengan perubahan sosial politik yang berarti. Jadi dalam konteks media sosial, humor politik ofensif memajukan apa yang disebut ruang gemah, yang mana orang hanya berbicara kepada individu yang berpikir sama, yang lain berpendapat bahwa pencarian online rutin untuk kesenangan dan hiburan menjebak kita dalam sirkuit kapitalisme komunikatif neoliberal, sebuah proses yang terus-menerus menggantikan aksi politik dengan perasaan politik, selamanya mengubah aktivitas menjadi pasif. Kami berpendapat bahwa pawai wanita memberikan wawasan unik tentang bagaimana humor ofensif dapat berfungsi sebagai kekuatan mobilisasi tanpa mengabaikan batasnya dalam bidang keterlibatan sipil. Menyinggung mereka yang berkuasa tidak menggantikan debat politik yang rasional. Meskipun demikian, ini bisa menjadi file alat yang efektif untuk menarik perhatian pada situasi ketidakadilan, untuk mengikat orang-orang bersama-sama melawan struktur kekuatan formal otoritas, dan untuk mengukur ruang untuk memberdayakan perasaan kontrol pertandingan yang merupakan bahan penting untuk perbuatan sosial dan politik. Dalam pengertian artikel ini berkontribusi pada karya para sarjana gerakan sosial dan media kontemporer yang memikirkan kembali pemahaman tradisional tentang politik dan demokrasi partisipation. Bab 5. Mengubah politik visual di Afrika Selatan. Mode pengecualian lama dan baru, protes dan serangan, oleh Marita Kesting. Setelah pemilu demokratis pertama pada tahun 1994, Afrika Selatan memasuki fase berkelanjutan, membangun identitas nasional yang tersirat demokratisasi, dan di belakangnya pengenalan kapitalisme maju dan neoliberal reformasi. Pada saat yang sama juga terjadi transformasi ranah media audiovisual dalam hal siapa yang memiliki akses ke kamera dan jaringan distribusi. Maraknya ponsel dengan teknologi pencitraan canggih telah berkontribusi pada penyebaran reporter warga dan gambar amatir yang memasuki ranah politik melalui YouTube dan Twitter. Namun profesi fotografer atau seniman berkomentar tidak menjadi usang dan mungkin tidak akan pernah usang. Terlepas dari transformasi sosial dan sirkuit media, masyarakat Afrika Selatan hingga hari ini masih terbagi dengan kuat di sepanjang garis kepatahan lama dan baru, dari ketidaksetaraan sosial ekonomi, ras, kelas, dan gender. Afrika Selatan pasca apartheid adalah sebuah bangsa dalam transisi, dan oleh karena itu tempat yang penuh dengan kontradiksi, perpecahan, dan ambivalencen yang diwariskan dan baru. Situasi ini tidak jarang terjadi pada negara bangsa di abad ke-21 yang dicirikan oleh kompleksitas perpecahan sosial dan politik yang lebih tinggi, yang juga bisa disebut kekacauan. Namun konstitusi Afrika Selatan tahun 1996 adalah salah satu yang paling progresif di dunia dalam hal menawarkan hak kepada minoritas termasuk orang LGBTQ. Bab 6. Badan lain di dalam kita, Shock, Afek, dan Premisa Televisi Realitas, oleh Jacob Johansen. Bab ini menyajikan dan menganalisis data wawancara kualitatif dari sebuah proyek penelitian pada kelayak badan yang memalukan atau EBI adalah program realitas medis di mana pasien diagnosis dan dirawat oleh tim dokter, seringkali menampilkan grafik dan urutan pembedaan mirci serta kondisi media umum langka atau tabu yang ditampilkan di depan kamera.
Proyek penelitian mengacu pada psikoanalis Freudian, baik sebagai metode untuk wawancara kreatif atau melalui gagasan asosiasi bebas, dan dalam kerangka kerja analitisnya untuk menganalisis hubungan efektif yang antara subjek dan konsumsi mereka terhadap program televisi. Saya tertarik mengapa pemirsa menonton program tersebut dan apa pendapat mereka tentang pasien dan dokter. Di sini saya memberikan perhatian khusus pada narasi dan narasumber di mana mereka berbicara atau menyinggung perasaan, tersinggung dan khususnya jijik dan terkejut oleh beberapa rangkaian AB. Sementara istilah tersinggung seperti itu jarang digunakan. Kata-kata dan ungkapan lain diungkapkan yang menurut saya melingkari perasaan tersinggung. Narasi ini sering secara implisit merusuk pada tanggapan efektif terhadap program televisi. Berdasarkan psikoanalisasi, saya berpendapat bahwa perasaan seperti itu dan khususnya artikulasi mereka dalam beberapa kasus dapat berfungsi sebagai tindakan defensi, di mana hal yang menyinggung berbicara dipisahkan darinya. Dalam kasus audiens AB, tampilan grafik dari apa yang disebut tubuh memalukan membuat penonton yang menjadi bagian dari penelitian ini memikirkan dan merefleksikan tubuh mereka sendiri dan kerapuan mereka sendiri. Bab 7. Periode seks, mantan gila, pacar, dan feminis politik ofensi oleh Catherine Hom. Pengembaraan tubuh wanita dalam budaya populer. Dengan demikian mereka berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut yang mengambil tindakan tersinggung di lingkungan budaya. Akhirnya CXG secara konsisten terlibat dengan isu-isu yang sering dianggap terlalu ofensif atau memecah belah untuk siaran televisi, mulai dari absorpsi hingga resensi, dan yang paling penting penyakit mental mengikuti tren baru-baru ini menuju drama dengan karakter utama wanita yang kompleks. CXG juga menawarkan kombinasi tanda tangan dan pendekatan lucu untuk metrip gelap dan atau gambaran tragis dan karakter yang mengundang reaksi penonton yang bergantian antara tawa, ketidaknyamanan, dan frustasi. Pertunjukan tersebut meningkatkan rasa frustasi ini dengan tampaknya mengadakan kelasan telelah dari wanita histeris, namun membuatnya ringan melalui format musiknya. Dalam banyak hal, Rebecca Bow adalah wanita profesionalis klasik sebagai pengacara real estate yang sukses dengan gelar dari Harvard dan Yale. Dia telah menuai manfaat dari upaya feminis untuk kesetaraan di tempat kerja dan di pendidikan, namun dia mulai meragukan pilihan hidupnya setelah dia berulang kali dihadapkan dengan iklan mentega yang menanyakan kapan terakhir kali Anda benar-benar bahagia. Mencerminkan peran sentral konsumeris dalam wawancara post-feminis, dan dia kemudian menderita serangan panik dan selalu tawaran untuk menjadi mitra firma hukum elit New York, di mana dia bertemu dengan mantannya dari kamus yang panas, John Scan. Kesempatan pertemuan ini mendorongnya untuk dengan bersemangat meninggalkan kesuksesan profesionalnya untuk mengikuti orang yang disukainya ke pinggiran California. Di sana dia mengambil pekerjaan di formulir hukum bawah standar untuk menjaga penampilan dan mengadakan modal sosial dan keuangan untuk lebih dekat dengan mantannya yang ternyata telah bersama pacarnya saat ini sejak sekolah menengah. Sambil terus bersikeras bahwa perubahan radikal ini hanya untuk dirinya sendiri, dengan demikian Rebecca mengikuti naskah budaya perampingan di mana penarikan perempuan dari angkatan kerja demi pengejar pembunuhan romantisme dianggap sebagai pemberdayaan. Bab 8. Fan at Work Offensive as Motivation untuk Feeding Critics oleh Sebastian F. Kierkegaard. Menjadi penggemar berarti memiliki perasaan terhadap suatu objek fandom, dan beberapa penggemar yang sering disebut sebagai penggemar transformatif mengekspresikan pengaruh penggemar melalui perbuatan yang karya seni. Video sejenis karya penggemar adalah video musik remix pendek yang dibuat oleh penggemar di film media barat disebut sebagai feeder. Video terlihat seperti video musik tetapi merupakan genre yang berbeda. Mereka menarik sisi visual mereka terutama dari TV dan film, dan tidak dimasukkan untuk mempromosikan lagu atau artis, melainkan untuk menyajikan argumen atau bercerita dengan tentang sumber visual mereka. Video dapat dipahami sebagai jalur video melalui teks tersebut sebagai bagian dari infografi yang sebagai dekonstruksi media tempat pembuatan video. Beberapa video yang disebut video kritis secara implisit dimasukkan untuk menjadi kritis terhadap media tempat mereka dibuat atau berbicara, seperti yang ditunjukkan oleh banyak blog dan media
komentar penggemar yang kritis hampir tidak eksklusif untuk video, namun proses pembuatan remix dari sesuatu yang untuk menggantikan mungkin khususnya tidak efektif dalam membuat poin seperti itu. Tindakan memotong dan mencampur kembali utuh karya dapat dilihat sebagai destruktif, dan oleh karena itu secara umum dimungkinkan untuk mempertimbangkan menjadikan untuk seni kritis. Dalam bab ini saya berpendapat bahwa bagi penggemar menjadi kritis atau tersinggung oleh teks tidak bertentangan dengan asal menyukainya, bahwa pelanggaran dapat dibagikan melalui karya penggemar, dan bahwa video sangat bagus dalam mengkomunikasikan perasaan karena format multimedia mereka melalui produksi dan konsumsi karya penggemar. Penggemar berbagi perasaan yang berarti bahwa pelanggaran dapat menginspirasi tidak hanya produksi kreatif tapi juga ikatan struktural yang lebih kuat. Bab 9. Akses diblokir ketika pornografi tersinggung oleh Susana Panussen. Pornografi secara tradisional dianggap menyebabkan alih-alih tersinggung, namun situs agrofik video porno, studi produksi, dan individu profesional baru-baru terlihat dalam protes terhadap peraturan keselamatan kerja yang diusulkan kebijakan internet dan langkah-langkah legislasi yang terkait dengan kesetaraan seksual terutama di Amerika. Dalam banyak kasus ini melibatkan perusahaan porno yang melindungi kepentingan finansial mereka sendiri, sedangkan alasan ekonomi tetap kurang jelas dari bagi orang lain. Berfokus pada fenomen para pornografi yang bertindak sebagai protes. Sebab ini membahas petik dari pelanggaran yang terkait dengan pornografi kontemporer. Bab 10. Harapan peraturan dari tersinggung audiens, kepentingan warga dalam audiens discourse oleh Raja Nadas dan Annie Graver. Dalam bab ini kami menganalisis kerja lapangan yang dilakukan dengan 90 orang di Inggris dan di Jerman, mengeksplorasi persepsi dan ekspresi khalayak yang menginterogasikan tentang proses regulasi di balik konten media provokatif. Mereka dianggap ofensif di seluruh aspek politik dan posisi liberal hingga konservatif. Tetap ada pandangan populer bahwa tersinggung oleh hal-hal yang di media adalah harga hidup dalam masyarakat liberal. Suara di sayap kanan dan paling kanan tampaknya memperjuangkan penyebab penyelamatan hak untuk tidak dibatasi oleh apa yang disebut kebenaran politik press populis di Inggris Raya, dengan kecamatan atas pengembangan politik menjadi gila, atau gerakan populis sayap kanan di Jerman seperti Potret Eropa melawan diskriminasi Barat, atau pengidah menawarkan pemulihan terhadap legal press atau pers pembohong yang diatur oleh sekumpulan aktor yang kuat dan tidak disebutkan namanya, yang mencoba mengendalikan segala sesuatu yang dilakukan dan dipikirkan orang. Pada posisi ideologi antipologi juga untuk alasan yang sama sekali berbeda, kami memiliki kelama kepertahanan liberal kebebasan berbicara. Terlepas dari keterlibatan publik yang tentang pelanggaran ini, suara-suara penonton tidak terdengar atau dianggap dan sangat sering dibicarakan dalam banyak perdebatan ini. Audiens seringkali digambarkan sebagai penerima konten media yang mudah tertipu dan mudah terpengaruh oleh surat kabar tabloid atau tidak didengarkan secara memadai dan substansial dan dimasukkan dalam proses regituasi. Bab 11. Menegosiasikan keretanan di pemicu pemerintahan debat Katarina Krion. Sejak sekitar 2012, penggunaan peringatan pemicu atau peringatan konten telah menyebar di seluruh internet dan sampai di atas tersentuh ruang kelas akademi. Peringatan tentang konten yang memungkinkan menjengkelkan, menyinggung, atau yang dapat memicu respon stres pasca trauma terlibat secara online, terutama dalam konteks yang membahas tentang orang atau kelompok yang dianggap terpinggirkan, dirugikan, atau trauma. Peringatan pemicu atau konten paling sering ditautkan oleh gambar dan teks online yang secara ekstrim menggambarkan kekerasan seksual, penyakit mental, atau kesubordinasi seksis, rasis maupun seksis, atau kontrol seksis. Peringatan ini sering memicu telah menimbulkan perdebatan sangat di kalangan akademisi. Potongan lebar muncul secara teratur di jurnal ilmiah, dan titik tolak bab ini adalah keraguan awal yang saya sendiri, bahkan kebingungan tentang peringatan pemicu. Sebagai seorang sarjana media feminis yang lama terlibat dalam mengekspresikan perasaan buruk dan yakin bahwa mereka memiliki tujuan dalam menentang struktur kekuasaan yang tidak adil, saya merasa peringatan seperti itu berdasar secara menggugahkan dan menghindar dan tampaknya titik tidak tolak adalah dibagikan oleh sebagian besar sarjana feminis, queer, dan studi ras kritis yang telah berpartisipasi dalam debat publik sejauh ini. Namun sesuatu tentang penolakan yang kuat terhadap TV juga mengganggu saya, karena jelas-jelas mereka memiliki tujuan penting bagi mereka yang memintanya. Membuat saya menyelidiki perdebatan tersebut teliti dan mempertanyakan kekuatan awal
saya sendiri, dan demikian bab ini membahas pertama dan terpenting debat online tentang TV dan cewek selama beberapa tahun terakhir memberikan pemetaan wacana di sekitar mereka. Sementara aspek terpenting lainnya dari debat yaitu aspek pendidikan atau ruang kelas tidak ada di pusat fokus. Tujuan saya di sini bukan untuk membantah atau untuk memicu peringatan. Bab 12, gambar mengerikan di masa kontemporer ruang publik yang didominasi Israel oleh Tal Mors. Pada musim gugur 2015, Israel menyajikan suatu lagi babak perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel di tepi barat. Ini bukanlah babak pertumpuan darah yang paling mematikan antara Israel dan Palestina, tapi ini adalah yang paling didokumentasi secara visual, dan oleh karena itu memicu perdebatan tentang kekejaman gambar-gambar mengerikan yang dimulai setelah segelintir bunuh diri pada peringatan 1990-an dan awal 2000-an. Selama 2 dekade ini banyak yang telah berubah di sifat serangan ekologi media dan persepsi gambar mengerikan sebagai ofensif. Kematian kejam merupakan bagian integral dalam kehidupan politik kita. Ini mencerminkan dinamika kekuasaan antara yang kuat dan yang tidak berdaya, antara yang menindas dan yang tertindas. Menurut Murni 2006, tindakan terkait kematian seperti pembunuhan, bunuh diri, atau eksekusi mengandung komponen retoris berfungsi sebagai dalam debat politik. Murray mendorong kita untuk mencoba memahami bagaimana publik kontrol dan kematian yang kejam mempengaruhi kehidupan politik kita, dengan alasan bahwa penggunaan bom bunuh diri mengubah dinamika kekuasaan antara yang tertindas dan penindas. Bab ini pertama menguraikan perubahan dalam representasi gambar berdarah di media Israel dan maknanya selama yang terakhir 2 dekade, dan bagaimana hal ini telah melayani berbagai tujuan dan terkadang bertentangan. Ini dimulai dengan perselisihan persepsi dan jurnalis Israel mengenai legitimasi penampilan gambar mengerikan selama periode serangan bom bunuh diri setelah perjanjian Oslo pada pertengahan 1990-an. Gambar berdarah dari tubuh yang dimutilasi dianggap menyinggung dan tidak layak untuk ditampilkan di depan umum, meskipun padahal kenyataannya berpendapat seperti ini adalah bagian dari kehidupan publik. Sekian dan terima kasih.